Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pertemuan 10 mata kuliah Fisika Umum. Perkenalkan, nama saya Anissa Intan Saputri dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, dalam penugasan ini terdapat 2 persoalan yang akan kita bahas. Nah, daftar pembahasannya yang pertama ini tanah tebing bisa stabil karena adanya gaya tarik antar partikel-partikel penyusun tanah. Jika terjadi hujan yang cukup lebat, maka longsor dapat terjadi. Mengapa demikian? Kaitkanlah jawaban kalian dengan gaya tarik antar partikel-partikel penyusun tanah. Lalu yang persoalan kedua itu ada, kalian amati daun kelapa, palem, atau pisang. Saat masih kecil, daun tersebut arahnya ke atas, namun begitu memanjang dan membesarnya daun menjadi melengkung ke bawah. Jelaskan mengapa demikian. Nah, untuk persoalan pertama, tanah tebing bisa stabil karena adanya gaya tarik antar partikel-partikel penyusun tanah. Jika terjadi hujan yang cukup lebat, maka longsor dapat terjadi. Mengapa demikian? Kaitkanlah jawaban kalian dengan gaya tarik antar partikel-partikel penyusun tanah. Nah, di sini saya membagi 3 poin pembahasannya, yaitu yang pertama, kenapa bisa terjadinya tanah longsor. Yang kedua itu kenapa hujan mengakibatkan longsor. Dan yang ketiga, apa keterkaitan gaya tarik antar partikel-partikel penyusun tanah. Nah, yang pertama, tanah longsor. Longsor sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Pada prinsipnya, tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah, sedangkan gaya dorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Lalu yang kedua, curah hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada musim penghujan karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi keretakan dan merekahnya tanah permukaan. Ketika hujan, air akan menyusul ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Pada musim awal hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering terjadi sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu yang singkat. Air hujan yang turun dan masuk ke dalam tanah pembentuk lereng akan menyebabkan perubahan terhadap lereng. Perubahan tersebut antara lain, maaf ini high class ya soalnya nggak kelihatan. Yang pertama, air hujan akan menambah beban lereng. Yang kedua, air hujan akan mengurangi gaya kondensi atau gaya tarik-menarik antar butir tanah. Akibatnya merenggangnya jarak antar butir tanah. Dan yang ketiga, air yang masuk sampai ke lapisan batuan akan memperlicin batuan dasar sehingga bidang tersebut menjadi bidang tergelincir tanah longsor. Nah, apa keterkaitan gaya tarik menarik antar partikel? Berdasarkan pembahasan di atas dapat kita simpulkan penyebab tanah longsor yang paling sering yaitu karena curah hujan yang sangat tinggi. Ketika hujan, air akan menyusul ke bagian retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali, sehingga menyebabkan menambah beban lereng, kemudian menjadi tekanan dan menyebabkan gaya tarik antar partikel melemah. Kemudian menyebabkan ketidakstabilan tebing sehingga membuat tebing longsor. Nah, lalu yang persoalan kedua, kalian amati daun kelapa, palem, atau pisang. Saat masih kecil, daun tersebut arahnya ke atas, namun begitu memanjang dan memperbesar daunnya menjadi melengkung ke bawah. Jelaskan mengapa demikian. Saya di sini juga membagi 2 poin pembahasan yaitu gravitasi dan massa.
Nah, gravitasi. Apa sih gravitasi itu? Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang memiliki massa atau bobot di semesta. Semakin besar massa yang dimiliki oleh suatu benda, maka semakin besar gaya gravitasi yang dihasilkan. Lalu, gravitasi adalah kekuatan yang membuat suatu benda selalu bergerak jatuh ke bawah. Nah, lalu selanjutnya ini ada penjelasan dari massa. Massa berbeda dengan berat. Massa adalah banyaknya materi yang tergandung dalam suatu benda. Massa sifatnya konstan atau tidak berubah. Sedangkan kalau kita berbicara tentang berat, kaitannya dengan gaya tarik bumi atau gravitasi. Massa adalah konsep yang mengidentifikasi bahwa besaran fisik yang memungkinkan kita menunjukkan jumlah materi yang tergandung dalam benda. Dalam sistem internasional, satuannya adalah kilogram. Massa adalah istilah ilmiah yang digunakan untuk menggambarkan kerapatan dan jenis atom pada objek tertentu. Nah, untuk kesimpulannya dari persoalan 2 ini, jadi kenapa daun kelapa, palem atau pisang saat masih kecil daun tersebut arahnya ke atas, tapi sedangkan daun kelapa, palem atau pisang ini yang sudah tua memanjang dan memperbesar daunnya menjadi melengkung ke bawah. Karena ini semakin tumbuhan itu tua, maka massanya itu akan semakin besar. Nah, sedangkan besarnya kekuatan gravitasi berbanding lurus dengan massa benda. Dengan kata lain, semakin besar sebuah massa, maka gaya gravitasi yang diterima benda tersebut juga semakin besar. Hal itulah yang menyebabkan daun kelapa, palem, dan pisang menjadi melengkung ke bawah. Nah, sekian dari pembahasan persoalan ini, dari tugas fisika umum ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.